よう、皆さん、こんにちは。BJB のリージュです。Pelajaran pertama kita sudah mempelajari tentang aksara bahasa Jepang. Yaitu ada huruf bahasa Jepang, ada kanji, hiragana, sama katakana. Lesson kedua, hiragana dasar. Tahukah kamu sekitar 60% kalimat bahasa Jepang terdiri dari hiragana loh. Belajar hiragana itu sangat mudah, jauh lebih mudah dari kanji. Kamu akan mendapat banyak sekali manfaat dan kemudahan dalam mempelajari bahasa Jepang jika sudah menguasai hiragana. Mengetahui fakta tersebut, maka dari itu, belajar hiragana adalah cara paling tepat sebagai awal untuk memahami bahasa Jepang. Huruf hiragana adalah huruf yang mewakili persuku kata dan jumlahnya itu ada 46 huruf. Yang pertama ada A, I, U, E, sama O. Jadi ini A ada 3 gugatan. Dari warna merah ini yang pertama, lalu ini yang ungu yang kedua, baru yang hijau. Jadi untuk menulis huruf Jepang itu harus ini A ada 3 gugatan. Lalu ini ada I ada 2 gugatan. Dari yang sini dulu yang merah, baru yang ungu. I ada U 2 gugatan juga dari atas. U, lalu ada E, ini dibaca E, jadi tidak ada huruf E di Jepang, itu semuanya dibaca huruf E. Lalu ini ada O 3 gugatan, yang merah dulu, baru yang ungu, dan yang hijau O. Jadi kita sudah belajar huruf A, I, U, E, sama O. A, I, U, E, O. Ini catatan huruf E. Ini E tadi dibaca E seperti pada kata enak. Jadi dibacanya E, bukan E. Ini hafal huruf-huruf di atas, kemudian baca dan tulis kosakata berikut ini. Ini kita hafal dulu. Ada jumlahnya tadi 46, jadi kita sudah belajar 5. Tinggal kita hafal. Hafalnya bisa kalian tulis saja ini. Ini contoh kata-kata yang menggunakan huruf yang sudah kita pelajari. Contohnya A, I. AI, AI. Ada 2 huruf A sama I. Itu dibacanya AI. Artinya cinta. Ada A sama U. Au. Ini artinya bertemu. Ada A, O, I, Aoi. Artinya biru. Lalu ada I, U, Iu. Artinya berkata. Lalu ada I, E. Ini dibaca iye. Artinya tidak. Jadi I-nya jadi panjang. Iye. Artinya tidak. Lalu ada U sama E. U, E. Ada U sama E. Dibaca uwe. Artinya atas. Uwe. Lalu ada O, I. OI. Ini O-nya dibaca jadi panjang juga karena ada 2 O. Jadi OI. Artinya banyak OI. Catatan kata IY dibaca dengan vokal I panjang dan OI itu dibaca vokal O panjang. Jadi ini tadi IY sama OI. Berikutnya 5 huruf berikutnya ini ada K. Ada 3 gugatan K. Lalu ada Ki. 3 gugatan juga dari merah, ungu, baru yang hijau. K, Ki. Lalu ada Ku. Ku cuma ada 1 gugatan aja. Dari sini, dari atas ke bawah, Ku.
lalu ada ke 3 guratan, lalu ada ko 2 guratan dari atas, lalu ini yang bawah ka, ki, ku, ke, ko. Ini hafal huruf-huruf di atas, kemudian baca dan tulis kosakata berikut ini. Kosakata ya dari huruf-huruf yang sudah kita pelajari. Jadi sudah ada 10 huruf totalnya kita pelajari dari 46 huruf hiragana dasar. Ini ka, huruf ka, ku, kaku. Kaku artinya menulis. Lalu ada ini ka, ko, kako. Kako artinya masa lalu. Lalu ada kiku, kiku. Kiku artinya mendengar, kiku. Ada oku, oku artinya meletakkan. Ada kyoku, kyoku, kyoku artinya ingatan, kyoku. Ada kei, kei artinya bentuk. Ada koko, koko, koko artinya di sini, koko. Ada ku, uki, ku, uki. Jadi ini dibacanya jadi panjang, ku-nya jadi kuki, kuki artinya udara. Lalu ada akai, akai, akai artinya merah. Lalu ada ki, i, oki, oki artinya besar. Jadi ini o-nya dibaca panjang, sama ki-nya juga panjang karena ada i. Oki artinya besar. Lalu ada kekaku, ke i kaku, kekaku artinya rencana. Lalu ini ada ke i koku, kekoku, kekoku artinya peringatan. Oke, berikutnya ini 5 huruf berikutnya. Itu ada deretan sa, shi, su, se, so. Ini sa 2 guratan, sa, sa. Lalu ada shi, ini dibacanya shi, bukan si tapi shi. Lalu ada su, su 2 guratan. Ada se 3 guratan, se. Lalu ada so, ini cuma 1 guratan. Jadi dari atas ke bawah so. Ini jadi dihafal sa, shi, su, se, so. Jadi total sudah 15. Ini catatan perlu diingat huruf ini shi dibaca shi. Jadi bukan si. Ini hafal huruf-huruf di atas, ini dihafal, kemudian baca dan tulis kosakata di bawah ini. Jadi kalian bisa sambil menulis biar lebih cepat hafalnya. Asa, asa artinya pagi, asa. Lalu ada saka, saka, saka artinya bukit. Lalu ada kasa, ini huruf k, sa, kasa artinya payung. Lalu ada sushi, sushi, sushi artinya makanan khas Jepang, itu sushi. Lalu ada suki, suki, suki artinya suka. Lalu ini ada sekai, sekai, sekai artinya dunia, sekai. Lalu ada kisoku, kisoku artinya aturan atau peraturan.
Lalu ada o, so, i, osoi, artinya lambat. Lalu ada o, i, shi, i. Jadi ini oishi, oishi artinya enak. Osaka. Jadi ini dibaca panjang Osaka. Osaka. Artinya itu kota Osaka. Kota Osaka, nama kota di Jepang. Berikutnya kita akan belajar 5 huruf berikutnya itu ta. Ini ada 4 guratan. Yang merah dulu, baru ungu, hijau, baru orange. Jadi ini ta. Ada 4 guratan. Lalu ada ci, 2 guratan. Su, su, ada su, 1 guratan. Lalu ini t, t, 1 guratan juga. Lalu ini to, ada 2 guratan. To. Jadi ini ta, ci, su, te, to. Catatan perlu diingat huruf ci dibaca ci dan su dibaca su. Ini hafal huruf-huruf di atas, kemudian baca dan tulis kosakata di bawah ini. Tatsu, tatsu. Jadi baca tatsu. Ta sama tsu, tatsu. Artinya berdiri. Lalu ini te sama tsu, artinya dibaca tetsu. Tetsu. Artinya besi. Lalu ini ci, ci, cici. Artinya ayah. Cici. Lalu ada toki, toki. Artinya waktu. Takai, takai. Artinya tinggi. Bisa juga diartikan mahal. Lalu ada atsui. Jadi atsui. Dibacanya jadi atsui. Huruf a, su sama i. Jadi atsui. Artinya panas. Lalu cikai. Cikai. Artinya dekat. Cikai. Lalu ada to, o, i. Toi. Artinya jauh. Ci, i, sa, i. Cisai. Artinya kecil. Cisai. Ini ci-nya jadi panjang. Cisai. Lalu ada ci, ka, te, su. Chikatetsu. Artinya kereta bawah tanah. Chikatetsu. Ini ada o, to, uto. Dibacanya ototo. Jadi kalau to setelahnya itu ada u, itu to-nya dibaca panjang ototo. Jadi bacanya ototo. Ini u-nya ini jadi to panjang ototo. Artinya adik laki-laki ototo. Oke. Deretan berikutnya itu ada naninu neno. Ini na, ada 4 guratan. Lalu ada ni, 3 guratan. Nu, ada 2 guratan. Lalu ada ne, 2 guratan juga. Dan ini no, cuma 1 guratan. Tapi agak ini membulat, melengkung. No. Jadi ini na, ni, nu, ne, no. Jadi hafal huruf di atas, kemudian baca dan tulis kosakata di bawah ini. Jadi kita hafal lagi, tambah lagi hafalannya 5 huruf ini. Lalu kita tulis atau baca ini kosakatanya dari huruf-huruf hiragana yang sudah kita pelajari. Jadi ini ada na, na, artinya 7, nana. Lalu ini na, ni, nani, artinya apa? Nani, nani.
Omae wa mou shinderu. Nani? Ini na, i, nai, artinya tidak ada. Nai, tidak ada. Ini untuk benda mati. Kalau untuk yang benda hidup kita pakainya i, na, i, inai. Artinya juga tidak ada, tapi ini untuk penggunaan makhluk hidup atau makhluk bernyawa, itu bisa manusia atau hewan, pakainya inai. Kalau pakai benda mati atau tumbuhan juga termasuk, ini pakainya nai, tidak ada. Artinya sama-sama tidak ada keduanya nih, beda penggunaannya aja. Huruf berikutnya ada nih huruf nu, nu sama no, nuno, nuno artinya kain, nuno. Kalau ini huruf, ada yang ingat ini huruf ini yang kita pelajari di sini, ne sama ko, neko, neko artinya kucing, neko. Kemudian ada inu, inu, inu artinya anjing, inu. Ada sukunai, sukunai artinya sedikit, sukunai. Ada kono, kono artinya ini, neng kono. Lalu ada sono, sono artinya itu, sono itu kata tunjuk untuk menunjuk benda yang dekat dengan lawan bicara. Lalu ini ada ano, ano juga artinya itu, tapi ini artinya jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Jadi ada dua kata tunjuk jauh untuk di bahasa Jepang, ada sono sama ano. Kalau sono tadi itu yang dekat dengan lawan bicara, kalau ano itu jauh dari keduanya. Kalau berikutnya ada tanuki, tanuki, tanuki artinya rakun, itu rakun di Jepang itu tanuki. Dan ini anata, anata mungkin sudah pada tahu artinya. Anata apa artinya? Anda, itu untuk menunjuk orang kedua, anata, Anda. Lalu ada okane, okane, okane artinya uang, duit, okane, okane ga nai, tidak ada uang. Oke, next kita belajar 5 huruf lagi. Ini ada ha, hi, fu, he, ho. Ini ha, ada 3 guratan, ha, ha. Lalu ini hi, 1 guratan saja, hi. Lalu ada fu, fu ini 4 guratan dari atas dulu. Sini yang kedua ini, yang ini hijau baru orange, fu. Ini cukup sulit ditulis. Lalu ada he, he ini 1 guratan saja, he. Ini gampang banget nulisnya, he. Ada ho, ada 4 guratan, ho. Ini mirip seperti h ini, cuman ini ada 2 garisnya, ho. Jadi ha, hi, fu, he, ho. Catatan perlu diingat huruf ini, huruf fu dibaca fu, ini bacanya fu. Lalu hafal huruf-huruf di atas, kemudian baca dan tulis kosakata di bawah ini. Ada ha, 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 ha artinya ibu. Kalau ayah tadi apa? Cici. Kalau ha, ha ibu. Kemudian hana, hana, hana artinya bunga, bisa juga artinya hidung, hana. Ini shifu, shifu, shifu artinya kulit,
shifu. Ada fukai artinya dalam. Lalu ada hei artinya prajurit. Chouseidan, prajurit pasukan prajurit pengintai. Ada ho artinya pipi. Ada konoha apa? Konoha gakure. Konoha artinya daun. Konoha gakure artinya desa daun. Lalu ini hikui artinya rendah. Lalu ada hitotsu jadi hitotsu artinya satu atau sebuah. Lalu ada futatsu jadi futatsu artinya dua buah. Lalu ada chihou jadi dibacanya jadi panjang ho-nya, tidak ada u, jadi chihou artinya wilayah. Osaka Chihou, wilayah Osaka. Tokyo Chihou, wilayah Tokyo. Ada kohai. Ini ko-nya jadi dibaca panjang, kohai. Kalau ada u, ini ko-nya jadi dibacanya panjangnya, kohai. Artinya junior. Lawan kata senpai. Ini ada kohai, junior. Ada ho. Jadi ini ho-nya panjang, ho. Artinya metode. Jadi ini harus panjang kita nyebutkannya ho. Kalau pendek nanti jadi ho yang maknanya pipi. Jadi harus kalau panjang itu harus dibaca panjang juga, ho. Kalau hurufnya pendek dibaca pendek juga supaya maknanya tidak berubah. Berikutnya itu ada ma, mi, mu, me, mo. Ma, mi, mu, me, mo. Di ma ada 3 guratan. Dari yang merah dulu, merah, ungu, hijau. Ma. Lalu ada mi, 2 guratan, mi. Ada mu, ada 3 guratan, mu. Lalu ini me, 2 guratan, me. Ini mirip seperti nu tadi, cuman ujungnya itu tidak melingkar. Jadi ini me, jadi perlu berhati-hati. Jangan sampai tertukar dengan nu yang tadi, nu ini. Ini nu. Kalau ada ujungan ini melingkar itu nu, kalau tidak ada itu me. Seperti ini, me. Ujungnya tidak melingkar. Lalu ini mo, 3 guratan, mo. Oke, hafal huruf-huruf di atas, kemudian baca dan tulis kosakata di bawah ini. Ada maci. Maci artinya kota. Lalu ini mici artinya jalan. Lalu mushi artinya mengabaikan. Ini bisa juga serangga, mushi atau mushi mengabaikan. Lalu momo artinya buah persik, momo. Lalu ada fumei artinya tidak diketahui, fumei. Ini omoi artinya berat, omoi. Lalu ada amai artinya manis.
Lalu Minami, Minami artinya arah selatan, Minami selatan. Ada ini huruf mu, Musuko, Musuko artinya anak laki-laki, Musuko. Kalau anak perempuan itu Musume, Musume, Musume artinya anak perempuan. Lalu kemudian Mainichi, Mainichi artinya setiap hari, Mainichi. Lalu Setsumei, Setsumei, Setsumei artinya penjelasan, Setsumei. Lalu Mokuteki, Mokuteki, Mokuteki artinya tujuan, Mokuteki, Mokuteki tujuan. Ada Nomimono, Nomimono artinya minuman, Nomimono. Ada Imoto, Imoto bacanya Imoto, Imoto. Jadi mo-nya panjang, karena ini ada u, jadi Imoto. Dibacanya panjang, Imoto. Adik perempuan. Lawan kata dari yang tadi, Ototo. Ototo adik laki-laki, kalau Imoto adik perempuan. Berikutnya ini ada huruf ya, yu, yo. Jadi ini cuma ada 3 huruf aja. Jadi ada y sama y. Jadi ini cuma ada ya, yu, yo. Ya itu 3 gugatan. Dari yang merah ini dulu tulisnya ya. Lalu yu, ini 2 gugatan. Yu sama yo, ini 2 gugatan. Dari yang merah ini dulu, baru yang panjangnya yo. Ya, yu, yo. Ini kosakatanya ada ya, ma, Yama, ya gunung, Yama. Lalu ada iya, iya, iya artinya tidak, iya. Jadi kalau orang Jepang nyebut iya artinya itu tidak, kebalikan dari bahasa Indonesia iya. Kalau di Indonesia iya berarti iya, kalau di Jepang iya itu tidak. Lalu ada yuki, yuki artinya salju, yuki. Lalu ada fuyu, fuyu, fuyu artinya musim dingin. Lalu ada yoi, yoi artinya bagus atau baik. Lalu ada yoru, yoru artinya malam. Yasai, yasai artinya sayuran. Hayai, hayai artinya cepat. Yuki, ini yu-nya panjang, yuki. Kalau yu-nya panjang itu artinya keberanian, yuki, keberanian. Kalau pendek tadi ini yuki, salju. Kalau yuki itu artinya keberanian. Di panjang pendeknya harus diperhatikan. Kalau yuki, salju, yuki, keberanian. Ada tsuyoi, tsuyoi artinya kuat, tsuyoi. No hito wa tsuyoi, orang itu kuat, tsuyoi. Ada yakusoku, yakusoku janji. Ada keiyaku, keiyaku, keiyaku artinya kontrak. Jadi ini kalau ada ke sama i, ke ini dibacanya panjang, ke-nya jadi keiyaku, keiyaku. Nah, kemudian yu, u, me, i. Ini dibacanya panjang, yume,
Jadi U-nya panjang, Me-nya juga panjang. Yume, artinya terkenal. Yume. Ada O, H, Yo, Ohayo. Jadi yo-nya yang dibaca panjang. Ohayo, artinya selamat pagi. Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Deretan huruf berikutnya itu ada rari, rurero, rari, rurero. Ini huruf ra itu ada dua gugatan seperti yang kelima. Ra, lalu ada ri, huruf ri, dua gugatan juga. Ada ru, ada satu gugatan saja, cukup sulit menulisnya. Ada ru, lalu ini seperti angka 3 tapi ujungnya itu melengkung. Ru, lalu ada re, huruf re, dua gugatan. Ada ro, ini sama ru, cuman ujungnya itu tidak melengkung. Ro, kalau melengkung ru, kalau tidak ro. Jadi ra, ri, ru, re, ro. Kosakatanya ada sora, sora, ya langit. Sora, ada haru, haru, artinya musim semi. Haru. Ini riyu, riyu, artinya alasan. Jadi ini yu-nya panjang. Riyu, alasan. Lalu kirei, kirei, re-nya yang dibaca panjang. Kire, ya cantik atau indah, bisa juga bersih. Kire. Ada hiroi, hiroi artinya luas. Ada hikari, hikari artinya cahaya. Hikari. Lalu ada furui, furui artinya kuno atau lama atau sudah tua. Furui. Hataraku, hataraku artinya bekerja. Hataraku Saibo, judul anime. Hataraku Saibo, Cell at Work. Hataraku. Ini ada shirito, shiriai, bukan shiritori. Shiriai, shiriai artinya kenalan. Shiriai. Lalu ada kurushi, kurushi itu menderita. Kurushi. Ureshi, ureshi artinya senang. Ureshi. Ada iro, 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 iro artinya bermacam-macam atau berbagai. Iro, 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 iro. Ada atarashi, atarashi, atarashi artinya baru. Atarashi lawan kata dari furui tadi. Atarashi. Ada omoshiroi, omoshiroi, omoshiroi artinya menarik. Omoshiroi. Kemudian ini adalah huruf terakhir di dalam list hiragana dasar. Ini ada wa, wo, sama n. Wa, wo, m. Wa itu dua gugatan. Wa, lalu wo ada 3 gugatan. Wo, lalu ini ada n, huruf n. Jadi ini agak unik huruf n ini. Ini bisa dibaca n, m, sama eng. Nanti dijelaskan. Catatan huruf wo
atau bisa dibaca wo, bisa o, hanya digunakan sebagai partikel, tidak digunakan pada kosakata bahasa Jepang. Jadi ini jarang ada di kalimat Jepang, itu hanya digunakan sebagai partikel aja, partikel o, dan untuk penanda objek. Nanti kita belajar di bab partikel. Hafal huruf-huruf di atas, kemudian baca dan tulis kata-kata di bawah ini. Ada wa, ni, wani. Wani artinya buaya. Wani piro. Wani piro. Watashi. Watashi artinya saya. Watashi. Yowai. Yowai artinya lemah. Yowai lawan kata dari tsuyoi. Yowai. Ada warau. Warau artinya tersenyum atau tertawa. Warau. Kemudian ada warui. Warui artinya buruk. Warui. Ada mi enak. Mi enak. Mi enak. Jadi dibaca minna. Minna artinya semuanya. Minna. Lalu ada onna. Onna. Onna artinya perempuan. Lalu ada onsen. Di onsen. Onsen artinya pemandian air panas. Onsen. Ada kantan. Kantang. Kantang artinya mudah. Kantang. Ada kien. Kien. Jadi kien. Kien artinya larangan merokok. Kien. Ada wakamono. Wakamono artinya anak muda. Wakamono. Ada hatsuon. Hatsuon. Hatsuon artinya pelafalan atau pengucapan. Kaku. Kaku. Jadi ini bisa dibaca o atau wo. Itu bebas, terserah aja. Tapi biasanya dibaca o saja karena lebih mudah menyebutkannya. Kaku artinya menggambar. Go han wo taberu. Gohan wo taberu. Gohan wo taberu artinya makan nasi. Oke, kita sudah selesai mempelajari ke 46 huruf hiragana dasar. Ini berikutnya ada sedikit aturan-aturan yang perlu diingat. Seperti ini contohnya konsonan ganda atau disebut sokwang. Itu dibuat dengan huruf su yang ditulis lebih kecil yang diselipkan di antara huruf konsonan. Jadi ini tanda, ini su kecil. Itu berarti konsonan setelahnya dibaca lengkap dengan berhenti sejenak. Jadi ini kalau ada tanda ini su-nya kecil, lebih kecil dari huruf yang lainnya, itu artinya setelahnya itu konsonannya lengkap. Yang ini ko, jadi dibaca gakko. Ada ga, lalu ada su kecil, ko, u. Jadi dibacanya gakko. Gakko. Jadi double konsonannya. Gakko. Artinya sekolah. Ini juga kito. Kito. Jadi ini ada jadinya konsonan lengkap atau konsonan ganda, sokuan, ditandai dengan su kecil. Kito artinya pasti. Kito.
ada neshin, neshin artinya antusias, neshin. Ada yukuri, 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 yukuri perlahan. Lalu ada keka, keka, keka artinya hasil. Catatan tidak ada huruf L dalam bahasa Jepang, jadi bunyi L akan dibaca sama seperti ini, L rarirurero. Jadi di Jepang itu tidak ada L, itu cuma ada satu huruf aja, rarirurero. Jadi kalian bisa nyebut lalilulelo. Kalau enggak tidak sampai nyebut L, itu di Jepang aman karena tidak ada perbedaannya, itu cuma ada satu huruf aja, rarirurero. Berikutnya ini aturan untuk huruf M. Huruf M ini memiliki 3 bunyi, itu dibaca N, lalu ada eng sama M. Ini dibaca M jika setelahnya terdapat huruf B, P, atau M. Jadi ini dibacanya M. Contoh, ini ada sa, eng, po. Jadi ada di sini po, po ini ada huruf P, jadi dibacanya sampo. Jadi dibaca M, M mati, jadi dibaca sampo. Ini dibaca sampo, artinya jalan-jalan. Ada shimbun, shimbun, shimbun artinya surat kabar. Jadi ini N-nya dibaca M, shimbun, surat kabar. Lalu ada nematsu, nematsu. Ini juga ada huruf M setelahnya, jadi dibacanya nematsu, dibaca nematsu, artinya akhir tahun. Lalu huruf N dibaca eng jika setelahnya terdapat huruf K atau G. Contoh, ini sangka, sangka, sangka. Jadi N-nya jadi eng, sangka, sangka artinya bergabung atau join, sangka. Jadi ini N-nya jadi eng, sangka. Ada mangga, ini huruf G, mangga jadinya dibaca eng juga, ini dibacanya jadi mangga, mangga artinya komik. Jadi selain aturan di atas maka dibaca eng, atau n-nya itu tidak jelas tuh, atau ini bisa dikatakan lebih tepatnya dibaca di antara huruf eng sama eng. Jadi orang Jepang itu kayak eng, tapi eng-nya itu tidak begitu jelas. Biasanya ini kalau di akhir kata dibacanya seperti eng, seperti eng. Kalau di tengah-tengah itu biasanya tetap dibaca n. Dan di bawah ini adalah list lengkap huruf hiragana. Ini listnya, kalian tinggal hafal aja. A, I, U, E, O. Nah, ini K, Ki, Ku, Ke, Ko. Sa, Shi, Su, Se, So. Ta, Chi, Su, Te, To. Na, Ni, Nu, Ne, No. Ha, Hi, Hu, He, Ho. Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Ya, Yu, Yo. Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Wa, Wo, atau O. Lalu sini eng. Ini aja untuk hiragana dasar. Jumlahnya tadi ada 46 huruf. Catatan, ini shi, dibacanya shi. Lalu ini su. Lalu ini chi. Ini hu. Lalu ini ada aturan untuk huruf ini h saat menjadi
partikel dibaca wa. Jadi nanti itu ada partikel wa, namanya itu ditulisnya dengan hiragana ha. Lalu ada huruf he. He itu kalau nanti menjadi partikel itu dibacanya e. Misal nihon ikimasu, pergi ke Jepang. Itu dibacanya e, walaupun tulisan hiragananya he. Itu nanti ada di partikel. Ada ini o sama wo. Ya, kalau ini hanya digunakan sebagai partikel aja karena tidak ada kosakata dalam bahasa Jepang yang menggunakan huruf ini, huruf o atau o. Selesai sudah materi kita untuk pelajaran hiragana dasar. Yo, minasan, konnichiwa. BJB no Riju desu. Sebelumnya kita sudah mempelajari pelajaran pertama tentang aksara bahasa Jepang. Lalu di pelajaran kedua kita belajar hurufnya, hiragana dasar, dan di pelajaran ketiga kita akan pelajari hiragana bagian kedua. Di bagian hiragana yang kedua ini sebenarnya tidak ada huruf yang baru lagi, hanya ada huruf dasar dengan tambahan teng-teng atau disebut juga dakten, seperti tanda petik 2 sama tambahan maru atau handakten, itu yang bulatan kecil. Dan nanti ada juga hiragana dengan gabungan ya, yu, dan yo yang lebih kecil, ditulis lebih kecil. Hiragana, dakwon, dan handakwon. Sekarang kita mempelajari hiragana dengan tambahan dakten sama handakten. Yang ini tanda petik 2. 5 huruf yang pertama ada ga, gi, gu, ge, dan go. Kalau huruf dasarnya tanpa tambahan teng-teng, ini dibaca ka, ki, ku, ke, ko. Jadi kalau ada tambahan dibaca menjadi menebal. Huruf k menjadi g. Jadi ka, ki, ku, ke, ko menjadi ga, gi, gu, ge, go. Ini ga, gi, gu, ge, dan go. Kotobannya ada contohnya ga, ku, se, i. Gakse artinya murid. Lalu ada i, ga, ga artinya film. Gi, ko, u, ginko artinya bank. Ka, i, gi, kaigi, rapat. Gu, ta, i, guntai artinya tentara. Ada sugu, su-gu, segera. Ada genki, ki, genki, sehat. Ada kage, bayangan. Go, ga, tsu, gogatsu artinya bulan Mei, bulan 5. Nihongo, nihongo artinya bahasa Jepang. 5 huruf berikutnya ada za, ji, zu, ze, zo. Kalau hiragana dasarnya ini sa, shi, su, se, so. Jadi kalau menebal huruf S menjadi Z. Jadi za, ji. Ini dibaca ji, ji biasa bukan zi, tapi ji. Lalu ada zu,
Z, dan zo. Za, ji, zu, ze, zo. Korbannya zashi, zashi artinya majalah. Pada hiza, lutut. Jikang artinya waktu. Ninjin, wortel. Zuto artinya selamanya atau selalu. Chizu artinya peta. Pada 5 huruf berikutnya, ini kalau hiragana dasarnya ta, chi, su, te, to. Lalu kalau dibaca menebal ditambah ini dakten atau teng-teng, itu menjadi t menjadi d, jadi da. Ini ji, ci menjadi ji. Lalu cu menjadi zu. Lalu t menjadi d, dan to menjadi do. Da, ji, zu, de, do. Catatan huruf ini ji dan ji yang di atas tadi, yang dari ini memiliki bunyi yang sama-sama ji, dan yang lebih sering digunakan adalah yang ini. Jadi nanti tergantung kanjinya, tapi yang lebih banyak biasanya yang ini, ji ini. Kalau ini lebih jarang. Ini kotobanya daigaku, daigaku universitas. Hondana artinya rak buku. Hanaji, hanaji artinya mimisan. Hana artinya hidung, dan ini ji, ini dari ji, ji, hanaji, jadi hidung berdarah artinya mimisan. Kotoba berikutnya ada chijimu, chijimu artinya menyusut. Lalu ini tsuzuku, tsuzuku artinya melanjutkan. Jadi ini tesu, ini sebenarnya ada d, dezu, tergantung romajinya. Versi romajinya ada yang ditulis dengan zu, ada yang zu saja, ada yang ada tambahan d-nya di sini. Itu tidak masalah kalau romajinya. Ada kizuku, kizuku artinya menyadari. Denwa, telepon. Omoide artinya kenangan. Doko, di mana. Undo, undo artinya olahraga. Ini huruf yang terakhir yang ada tambahan teng-tengnya. Ada ba, bi, bu, be, bo. Ini ba, ini dari hiragana H. Huruf H menjadi B kalau ada tambahan teng-tengnya. Ini hi menjadi bi. Lalu ini fu menjadi bu. Ini he menjadi b. Dan bo, ini ho, asalnya ho menjadi bo. Ba, bi, bu, be, bo. Ini kotobanya. Bakudan, bakudan artinya bom. Bakuhatsu, ledakan. Kalau ini bakudan, bom. Tabako, tabako artinya rokok. Bijin, bijin artinya perempuan cantik atau cewek cantik. Ada yubi artinya jari, yubi. Yobu, memanggil. Ada
Ini buhing, komponen, KB, dinding, bengi, praktis, boku, artinya aku. Ini biasanya lebih digunakan oleh laki-laki karena terkesan maskulin. Ada dorobo, artinya pencuri. Dorobo. Berikutnya ini satu-satunya huruf yang ada tambahan marunya atau bulatan kecil, maru atau disebut juga handakten. Jadi kalau huruf H, hi, fu, he, ho, itu kalau ada tambahan marunya menjadi pa, pi, pu, pe, po. Ini pa, pi, pu, pe, po. Pa, pi, pu, pe, po. Kotobanya senpai, senpai, artinya senior. Lalu ada simpai, simpai, artinya khawatir. Lalu ada empitsu, empitsu, pensil. Karena ini setelah huruf N ada huruf pa, pi, pu, pe, po. Jadi ini N-nya dibaca M menjadi M. Jadi empitsu, artinya pensil. Ini sudah kita pelajari di pelajaran hiragana dasar. Perubahan M tergantung setelah huruf setelahnya bisa dibaca berbeda. Ada seinen gappi, seinen gappi, tanggal lahir. Kalau ada huruf su kecil ini artinya dibaca lengkap. Jadi P-nya jadi 2. Kipu, artinya tiket. Ada tempura, tempura ini juga setelah huruf N ada pa, pi, pu, pe, po. Jadi dibaca M, tempura. Ada kampeki. Ini juga setelah N ada pa, pi, pu, pe, po. Jadi dibacanya jadi M, kampeki. Kampeki, artinya sempurna. Pera-pera, pera-pera, artinya fasih atau lancar. Pera-pera. Nihongo ga pera-pera. Sippo, sippo, artinya ekor. Ada sampo, artinya jalan-jalan. Sampo, N-nya menjadi dibaca M karena setelahnya ada pa, pi, pu, pe, po. Sampo, jalan-jalan. Ini berikut ini adalah daftar huruf hiragana dakwon dan handakwon. Ini ada totalnya 25 huruf. Jadi ada 20 huruf dengan tambahan ini dakten atau teng-teng, dan 5 huruf ada dengan tambahan maru atau handakten. Kalau dari hiragana dasarnya kita tinggal ganti saja K menjadi G, lalu ini sa, S menjadi Z, dan ini T menjadi D, lalu ini H kalau teng-teng itu menjadi B, kalau maru menjadi P. Ini gampang saja dihafal kalau sudah hafal huruf hiragana dasarnya. Kan ini cuma ada tambahan teng-teng sama marunya saja. Bentuk hurufnya masih sama dengan huruf hiragana dasar. Yo minasan, BJB no Mizu desu. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari hiragana dakwon dan handakwon. Ini masih hiragana bagian kedua, masih pelajaran ketiga. Tapi ini jenisnya hiragana yoon. Di sini juga masih tidak ada huruf baru, hanya gabungan saja. Yang ini gabungan
hiragana yang dengan huruf vokal I seperti ki, dari kaki kukeko ki, lalu dari sa shi su seso ada shi, ini chi, hi, ni, mi, sama ri. Pokoknya yang dengan tambahan bunyi vokal I yang digabungkan dengan ya, yu, yo, ya, yo kecil, ini lebih kecil ditulisnya, setengah dari ya, yo yang standar. Hiragana yon ini berjumlah 21 huruf. Asalkan kita sudah menghafal hiragana dasarnya, yang ini akan gampang saja menghafalnya. Ini ada 3 huruf pertama, gabungan ki dengan ya, yu, yo kecil. Ada ki sama ya, jadi kya, baca kya. Jadi ini ditulisnya lebih kecil, setengah dari huruf standar. Kalau ditulis besar itu menjadi ki sama ya biasa, jadi kia. Tapi kalau ini jadinya kya, kya. Lalu ki sama yu kecil menjadi q. Lalu ki sama yo kecil jadi kyo. Jadi kya, q, kyo. Kya, q, kyo. Atau khotobanya okyaku sama, okyaku sama. Artinya pelanggan, bisa juga maknanya tamu. Ada kangkyaku, kangkyaku artinya penonton. Ini huruf N, setelahnya ada huruf K. Kaki kukeko itu menjadi, dibacanya menjadi eng, kangkyaku, kangkyaku. Ada Q, Q 9. Ini yaku, yaku artinya bisbol atau baseball. Kyoshitsu, kyoshitsu kelas. Benkyo, belajar. Benkyo, ini ada N, setelahnya ada kaki kugeko, jadi dibaca eng, benkyo. 3 huruf berikutnya gabungan shi sama ya, yu, yo kecil, jadi dibacanya sha, shu, sho, sha, shu, sho. Ini sha, shu, sho. Contoh shashin, shashin artinya foto. Ada kaisha, kaisha perusahaan. Shurui, shurui jenis. Kashu, kashu artinya penyanyi. Jisho, jisho kamus. Ada toshokan, toshokan perpustakaan. 3 huruf berikutnya chi, ini chi sama ya, yu, yo, jadi dibacanya menjadi cha, cha, cu, dan cho, cha, cu, cho. Kotobanya chairo, chairo artinya Mesir. bukan itu kairo. Ini chairo artinya warna coklat. Ada ocha, ocha teh, teh hijau, ocha. Ada chugoku, chugoku artinya Tiongkok atau Cina. Lalu ada denchu,
bencu, tiang listrik. Ada choking, menabung. Ada teco, buku catatan atau buku agenda, teco. 3 huruf berikutnya, huruf ni sama ya, yu, yo kecil. Jadi dibacanya menjadi nia, nia, niu, nio, nia, niu, nio. Catatan, ini nia jarang sekali digunakan. Ini jarang ada kotoba pakai nia, kecuali suara kucing. Nia, nia. Gunyato, gunyato menjadi timpang. Niugaku, niugaku masuk sekolah. Nyobo, nyobo artinya istri. Huruf berikutnya dari hi sama ya, yu, yo kecil menjadi hia, hiu, hio. Catatan, tidak banyak kata bahasa Jepang yang menggunakan hiragana hiu. Jarang ada hiu. Kotobanya hyaku, hyaku 100. Hyuga, hyuga ini nama orang Jepang. Kojiro Hyuga. Tohyo, tohyo artinya pemungutan suara. 3 huruf berikutnya, mi, ini mi sama ya, yu, yo kecil. Jadi dibaca mia, miu, dan mio. Mia, miu, mio. Ini miu hampir tidak pernah digunakan untuk menuliskan kosakata bahasa Jepang, kecuali menulis nama miu. Ini hafal huruf-huruf di atas, kemudian baca dan tulis kosakata di bawah. Ini contoh bumiaku. Karena setelah n ada ma, mimu, memo. Jadi ini dibaca jadi m, n-nya menjadi bumiaku. Bumiaku artinya konteks kalimat. Lalu myoji. Jadi kalau ada u dari myo itu dibaca panjang myoji. Artinya nama depan atau nama keluarga. 3 huruf berikutnya ri. Ini huruf hiragana ri sama ya, yu, yo kecil jadi ria, riu, dan rio. Ria, riu, rio. Kotobanya ryaku, singkatan ryugaku. Ryugaku artinya belajar di luar negeri. Ada ryori, ryori masakan. Jadi ini jenis yoong yang tambahan ya, yu, yo kecil. Jadi ini ada kya, kyu, kyo. Ada sha, shu, sho. Ada cha, chu, cho. Dan nya, niu, nyo. Hia, hiu, hio. Mia, miu, mio. Dan ria, riu, rio. Oke, lalu ini kita juga dapat membuat hiragana yoon menggunakan hiragana dakwon dan handakwon. Jadi yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya, dakwon dan handakwon ini hiragana dengan tambahan teng-teng sama maru. Contohnya ini gi, yang ki tadi kita tambah dakten jadi gi.
ki menjadi gi, lalu shi menjadi ji, lalu ini juga ci menjadi ji, hi menjadi bi, tambah dakten. Kalau ditambah handakten, hi menjadi pi. Kalau bulat pi, kalau tanda kutip 2 itu bi. Jadi ini juga bisa digabung dengan ya yo kecil. Total jumlahnya ini ada 12 huruf. Ini contoh kotobanya. Ini gia. Jadi giaku artinya lawanan atau sebaliknya giaku. Lalu ada ini giu, giu new artinya susu sapi. Jugyo pelajaran. Jama yang mengganggu. Jumbi, ini ada ju-nya. Ji sama yu kecil, ju. Lalu ji sama ya kecil, tadi ja. Ada ji sama yu kecil juga ini. Tadi jumbi, persiapan. Ada daijobu. Jadi ini ji sama jo, daijobu. Ya, tidak apa-apa. Daijobu desu. Saya tidak apa-apa. Atau saya baik-baik saja. Daijobu. Jadi ini ji sama yo kecil, jo. Ada hapyo, pengumuman. Jadi ini pi sama yo kecil, pyo. Ini bi sama yo kecil, bio. Ini kotobannya byoki, artinya sakit. Byoki, lawan kata dari genki. Catatan ji dan ji ini keduanya dibaca ji, jadi sama-sama ji. Namun yang lebih sering digunakan adalah ji yang ini. Ini huruf ini ja, ju, jo. Jadi huruf yang ini ditambah ya, yo kecil. Sama ini biu, pia, piu. Ini hampir tidak pernah digunakan. Jadi ini jarang. Rangkumannya yang 12 huruf yo-on dengan tambahan dakten sama handakten yang digabungkan dengan ya, yo kecil. Ada gia, gyu, gyo. Ini ja, ju, jo. Jadi ini biasa saja dibacanya ja, ju, jo. Walau kadang versi romanjinya itu tetap ditulis jia, tapi dibacanya biasa saja ja, ju, jo. Lalu ini bia, biu, bio. Lalu ada pia, piu, pio. Oke, jadi kini kita sudah menyelesaikan semua huruf hiragana dalam 2 pelajaran. Berikutnya kita akan mempelajari katakana. Oke, sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat yang sedang menghafal hiragana. Semoga cepat hafal. Minasan, konnichiwa. BJB no Riju desu. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari huruf hiragana dalam 2 video terakhir, yaitu hiragana dasar dan hiragana dakwon, handakwon, dan hiragana yo-on. Untuk lesson 4, latihan hiragana kita skip saja. Nanti kalian bisa latihan sendiri. Untuk e-booknya ini, kalian bisa temukan e-book Mastering Kana ini di halaman traktir bahasa Jepang bersama. Di video kali ini kita akan pelajari lesson kelima, yaitu
katakana dasar. Pada dasarnya, katakana dasar ini kurang lebih sama saja sistemnya dengan hiragana dasar. Hanya berbeda di penggunaannya saja. Kalau hiragana digunakan untuk menulis kata asli bahasa Jepang, sedangkan katakana ini digunakan untuk menulis kata-kata asing selain bahasa Jepang. Ini kalian bisa baca ini, bisa di skip videonya dan bisa baca keterangannya. Di sini kita langsung saja karena kurang lebih sama saja dengan hiragana. Selain kata asing, hiragana juga digunakan untuk menulis onomatope atau gyongo dalam bahasa Jepang. Menuliskan bunyi itu kita bisa pakai katakana. Contohnya ini doki doki, artinya suara detak jantung. Lalu ada nya nya, suara kucing mengeong, dan wang wang, suara anjing menggonggong. Ini dia hurufnya. Huruf katakana sedikit lebih tajam-tajam daripada hiragana, jadi terlihat lebih tegas. Ini ada huruf A. Huruf A. Di bawah ini adalah cara penulisannya, urutan penulisannya. A. Ini I. Ada 2 guratan I. Lalu ada U. 3 guratan. Ini E. Dan O. Jadi A, I, U, E, O. Selanjutnya, 5 huruf berikutnya ada K, Ki, Ku, Ke, dan Ko. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. 5 huruf berikutnya Sa, ini Shi, dan Su, Se, So. Ini perlu diperhatikan adalah Shi, dibacanya Shi. Dari penulisannya garis 2 dulu, baru di sini ditulisnya dari bawah ke atas. Shi. Nanti ini ada huruf yang mirip, jadi penulisannya perlu diperhatikan. Shi. Ini juga So. Kalau So ini dari atas ke bawah. So. Jadi salah kalau nulis dari bawah ke atas. Jadi ini harus dari atas ke bawah. So. Kalau Shi tadi dari bawah ke atas. Dan ini tidak terlalu tegak. Kalau So lebih tegak. Sekarang kotobanya. Ini Ea. Ea. Artinya udara. Kalau ada garis horizontal ini, itu artinya dibaca panjang. Jadi Ea. Aisu. Aisu artinya S. Ada Sukoa. Sukoa artinya skor. Lalu ada Kiwi. Kiwi itu buah kiwi. Ada Oashisu. Oasis artinya oasis juga. Oasisu, oasis. Ada Saka. Saka artinya sepak bola, dari kata soccer. Saka. Ya, ada su kecil juga untuk katakana, untuk membuat huruf lengkap. Jadi ini dibaca lengkap sama seperti halnya hiragana. Saka. Ini tadi garis horizontal panjang, jadi K-nya panjang. Ada kisu. Kisu dari bahasa Inggris kiss, artinya mencium atau ciuman.
ada seta, seta. Dibaca panjang dan ini panjang juga, jadi seta. Artinya sweater atau baju hangat. Ini catatan, ini yang tadi, yang garis panjang pada huruf shi. Yang shi ini garis panjangnya ditulis dari bawah ke atas, lalu sedangkan ini so ditulis dari atas ke bawah. Jadi ini yang perlu diingat karena biasanya pemula sering salah di sini atau sering lupa. Shi, so. Ini nanti ada huruf yang mirip sama ini dan penulisannya beda. Nah, ini tanda horizontal, ini tanda garis horizontal menandakan bunyi vokal panjang. Oh, sebutannya choon. Huruf ini su kecil yang ditulis lebih kecil menandakan konsonan lengkap, disebut sokwon. Lima huruf berikutnya ada ta, ci, su, te, to. 3 gugatan ta, ci 3 gugatan juga, su 3 juga. Su ini dari atas ke bawah, beda sama shi tadi. Kalau garisnya ini su dari atas ke bawah, kalau dari bawah ke atas itu nanti jadi shi. Jadi harus hati-hati. Ada t 3 gugatan dan to 2 gugatan. Berikutnya na seperti tambah. Lalu ini ni 2 garis horizontal, yang bawahnya sedikit lebih panjang. Dan nu, ne ada 4 gugatan, ne, no 1 gugatan saja dari atas ke bawah, no. Berikutnya ada ha, hi, fu, he, dan ho. 4 gugatan. Ha, hi, fu, he, ho. Jadi kita belajar 15 lagi. Jadi sudah 30 huruf. Kotobanya hangkachi. Hangkachi. Sapu tangan. Naifu. Naifu artinya pisau. Tenisu. Tenis artinya tenis. Nuru. Nuru artinya nul. Lalu ada noto. Ini dibaca panjang, noto. Catatan. Hekutaru. Hekutaru artinya hektar. Hochikisu. Hochikisu artinya penjepit kawat atau stapler. Ada kohi. Kohi artinya kopi. Kohi. Takushi. Takushi adalah taksi. Takushi. Ada chiketo. Chiketo artinya tiket. List berikutnya ada mamimu memo. Ma ada 2 gugatan saja. Lalu mi 3 gugatan. Mi ada mu, me, mo. Mami, mu, memo. Berikutnya ada ra, ri, ru,
re, dan ro. Ra, ri, ru, re, ro. Dan ini yang cuma ada 3 huruf di deretan ya. Ya, yaitu ya, yu, dan yo. Seperti huruf E terbalik, yo. Lalu ada wa, dan ini ada n, wo. Wo ini sangat jarang dipakai, jarang digunakan. Ada wa, wo, dan n. N ini nulisnya dari bawah, ini yang garis panjang ini dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah nanti jadi huruf so. Kotoba, ada memori. Memori artinya memori juga atau ingatan. Kureon, kureon artinya krayon. Miruku, miruku susu. Tawa, tawa artinya tower. Royaru, royaru royal. Riraksu, riraksu relax. Roketto, roketto roket. Jadi ini cukup mudah saja asalkan kita sudah hafal hiragana dasar. Dan ini ada list lengkapnya dari katakana dasar. Ada a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so, ta, chi, tsu, te, to, na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho, ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo. Ada ra, ri, ru, re, ro, wa, wo, dan terakhir n. Catatan huruf dengan konsonan L ini yang baris ini ra, ri, ru, re, ro ini bisa dibaca L atau L. Jadi bisa untuk dipakai menggunakan untuk menulis kata asing yang berhuruf L atau R. Nah, ini garis panjang pada huruf N. Ini garis yang ininya garis panjang A ditulis dari bawah ke atas, sedangkan su itu ditulis dari atas ke bawah. Jadi ini N sama su. Lalu huruf ini, huruf N memiliki 3 bunyi sebagaimana huruf Eng pada hiragana. Ini bisa dibaca M jika ada huruf M, P, B setelahnya dibaca Eng. Kalau ada huruf K sama G atau G dan K. Vokal panjang choon tadi ditandai dengan garis horizontal. Ini disebut choonpu. Jadi ini agak beda dengan sistem hiragana untuk vokal panjangnya. Kalau katakana lebih sederhana, kita tinggal tambahkan garis horizontal saja. Ini ditulis dengan garis horizontal pada format tulisan yokogaki. Yokogaki yang ditulis dari kiri ke kanan, ini yokogaki. Yokogaki itu yang tulisan dari kiri ke kanan. Dulu bahasa Jepang juga mengenal format tategaki.
Tategaki itu versi tulisan vertikal yang biasa ditulis dari atas ke bawah, dimulai dari kanan lalu ke kiri. Jadi di format tategaki, pada format tategaki itu tanda choon punya tanda panjangnya itu garis vertikal. Baiklah, selesai sudah materi kita untuk kali ini tentang katakana dasar. Semoga penjelasannya mudah dimengerti. Kalian tinggal rajin-rajin saja menghafal. Setelah itu harus dipraktikkan. Hai, minasan konnichiwa. BJB no Riju desu. Kali ini kita akan melanjutkan lagi materi dari ebook Mastering Kana. Itu mini ebook khusus untuk mempelajari huruf Jepang untuk pemula. Kalian bisa temukan ebook ini di halaman traktir bahasa Jepang bersama. Kita lanjutkan kali ini lesson 6 tentang katakana bagian kedua. Sama halnya seperti hiragana, katakana juga ada versi dakwon dan handakwonnya, yaitu huruf yang memiliki tambahan dakten atau tenteng dan handakten atau maru yang bulatan kecil. Jumlah hurufnya sama seperti jumlah huruf pada hiragana, yaitu 20 huruf dakwon dan 5 huruf handakwon. Seperti misalnya huruf kaki, ku, keko, kalau ditambah dakten atau tenteng itu dibaca menjadi huruf G, K menjadi G, sehingga menjadi ga, gi, gu, ge, go. Lalu kalau huruf sashi, suseso, kita tambah tentengnya menjadi S menjadi Z, sama seperti rumus pada hiragana. Jadi sha jadi sa menjadi za, za, ji, zu, ze, zo. Ini ji dibaca bukan zi, jadi za, ji, zu, ze, zo. Berikutnya huruf ta, ci, tsu, teto, kalau ditambah dakten atau teng-teng itu menjadi da. Jadi T menjadi D. Da, ji, ini juga ji dibacanya. Lalu ini zu, de, do. Da, ji, zu, de, do. Berikutnya huruf H ditambah teng-teng, jadi H menjadi B. Jadi ba, bi, bu, be, bo. Babi, bu, bebo. Kalau tambahan bulatan kecil ini disebut maru atau handakten menjadi P, H menjadi P. Jadi pa, pi, pu, pe, po. Papi, pu, pe, po. Jadi kalau garis 2 itu B dan bulatan kecil P. Jadi gimana ini, gampang ya? Gampang lah. Gampang dong. Kotobanya Singapura. Si ini eng, huruf N kalau ada G, gagi gue go menjadi eng, jadi Singapura. Ini tadi bunyi panjang poru. Singapura
artinya Singapura. Ada Berugi, Berugi, Belgia. Targetto, Targetto, Target. Desain, Desain, Desain. Zubong, Zubong, celana panjang. Video, Video, Video. Piano, Piano juga. Pasokong, Pasokong, Pasokong atau personal computer. Presento, Presento, hadiah. Bolpen, Bolpen, ballpoint. Amazon, Amazon, Amazon juga. Daburu, Daburu artinya double. Naito Zuresu, Naito Zures, baju tidur, dari kata bahasa Inggris night dress. Lalu ada Ado Baisu, Ado Baisu, Ado Baisu artinya nasihat. Ini dari kata bahasa Inggris advice. Ada Jigu Zagu, Jigu Zagu, zigzag. Guava, jambu biji, guava. Huruf, ini huruf tadi dibaca J, ada teng-teng. Ci ada teng-teng dibaca J. Lalu ini Su, ada teng-teng dibaca Zu. Jarang digunakan untuk menyebutkan bunyi J sama Zu. Itu huruf yang lebih sering dipakai adalah ini J dan ini Zu. Jadi ini yang lebih sering dipakai. Selanjutnya ada katakana jenis yoon. Ada yang masih ingat yoon itu apa? Yang ada tambahan ya, yu, sama yo kecil. Jadi katakana juga ada yoon. Ini ada listnya. Huruf ki sama ya, yu, yo. Jadi dibaca kia. Ki sama ya, kia. Lalu ki sama yu kecil, q. Ki sama yo, kyo. Kia, q, kyo. Ini shi. Si sama ya kecil, sha. Si sama yu kecil, shu. Lalu ini si sama yo, sho. Sha, shu, sho. Ini ci, jadi ca, cu, co. Ca, cu, co. Ini ni, jadi nia, niu, nio. Ini hi, jadi hia, hiu, hio. Ini huruf mi, jadi mia, miu, mio. Ini ri, jadi ria, riu, rio. Jadi kalian bisa pause aja videonya kalau untuk baca-baca e-booknya. Kotobanya ada kyabetsu, kyabetsu, kyabetsu artinya call. Ada thank you, thank you artinya terima kasih. Ini kata serapan dari thank you. Lalu ada shatsu, shatsu kemeja. Ada shuto, shuto tembakan. Shoppinggu, shoppinggu berbelanja dari kata shopping.
Lalu ada chansu, chansu kesempatan, tune dari bahasa Inggris tune, dan chokoreto, chokoreto coklat, nya artinya meo meo, suara kucing di Jepang itu nya. Ada nyusu artinya berita, news. Catatan huruf kyo, hia, hyo, myo, dan ria ini sangat jarang digunakan di katakana. Lalu yang terakhir ada katakana yondakuan dan yonhandakuan. Jadi ini yang tambahan teng-teng sama gabungan ya, yu, yo kecil. Jadi ini hurufnya ada 12. Ada ini gi sama ya, yu, yo kecil. Jadi gia, gyu, gyo. Ada ji, ji sama ya, yu, yo kecil. Ja, ju, jo. Lalu bi sama ya, yu, yo kecil. Bia, biu, bio. Ada pi sama ya, yu, yo kecil, jadi pia, piu, pio. Kotobannya gyarari, gyarari, galeri, regiura, regiura, reguler, jaketto, jaketto, jaket, jiusu, jiusu, jus, joypaddo, joypaddo, joypad, view, view artinya view. Lalu komputer, komputer, komputer. Catatan gyo, bia, bio, pia, sama pio. Hampir tidak pernah digunakan kecuali pada nama-nama tertentu dari bahasa asing. Jadi untuk kata asing ini jarang digunakan. Huruf ja, ju, jo. Dan sini juga dibaca ja, ju, jo. Memiliki bunyi yang sama yakni ja, ju, jo. Dan yang paling sering digunakan adalah yang versi ja, ju, jo yang ini. Jadi yang ini yang tidak digunakan atau jarang, seperti jaketto tadi, jiusu juga, joypaddo. Oke, sudah habis. Ini nanti ada katakana tambahan, ada khusus katakana tambahan atau extended katakana. Nanti kita dipelajari di video berikutnya. Untuk kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga buat yang sedang belajar bahasa Jepang, khususnya yang pemula sedang menghafal huruf, semoga cepat hafal dan cepat mengerti. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.